Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu yakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, lautan yang jernih di dalam pembahasan tentang zuhud dan perkara-perkara yang melembutkan hati, yang disusun oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada pertemuan yang kedua dari pembacaan kitab ini, masih di dalam muqaddimah atau pengantar dari cetakan yang ketiga dari kitab ini, di mana pada pertemuan yang pertama kita sudah bacakan bagian paragraf pertama dari muqaddimah. Beliau mengatakan fala syakka fi annana fi azmina ghabirah, bahwa tidak diragukan lagi sekarang kita berada di zaman yang ghabirah, zaman yang telah berlalu. Artinya berlalu zaman-zaman keemasan Islam, berlalu zaman-zaman kenabian, jauh dari zaman-zaman kemuliaan Islam. Mutaakhirah, di zaman-zaman akhir, di mana kata beliau kasurat fiha al-fitan wal ihan wal mihan. Bahwasanya di zaman-zaman akhir di mana kita hidup sekarang, banyak terjadi berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam permusuhan-permusuhan, ujian-ujian, baik itu fitnah syubhat wa syahwat, baik itu fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah yang terkait dengan pemikiran, dengan pemahaman-pemahaman yang batil, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang merusak akidah dan agama seseorang, wa fitnah syahwat, dan juga fitnah syahwat yang ini merusak akhlak dan amalan seseorang. Wa ma yub'idu an ta'ati rabbil ardi was samawat, dan kita hidup di zaman-zaman di mana banyak perkara-perkara yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Waqtarun nasu bi zahiri dunya wa zinatiha, di mana banyak manusia terfitnah, tertipu dengan perkara-perkara dunia yang nampak, kenikmatan-kenikmatan dunia yang nampak, dan hiasan-hiasan dunia. Wa ba'an nas illa man rahimahullah al-akhirah ad-daimah al-baqiyah bid-dunya ad-dani'a al-faniyah. Kemudian manusia mereka berani untuk menjual akhiratnya, melepaskan kebaikan-kebaikan akhirat yang abadi, yang kekal, untuk mendapatkan dunia yang rendah, yang hina. Ini yang kita baca pada pekan pertama, dan insyaallah kita akan lanjutkan. Kemudian masih di halaman 5 yang membawa kitabnya, beliau mengatakan, masih melanjutkan tentang hakikat dunia, ya.
Karena pembahasan masalah dunia ini pembahasan yang penting. Karena tidak mungkin seorang muslim, seorang mukmin dia bisa bersikap zuhud terhadap dunia kalau dia tidak paham tentang hakikat kehidupan dunia. Bagaimana dia akan zuhud dengan dunia kalau dia jahil tentang hakikat kehidupan dunia? Maka di awal-awal muqaddimah ini beliau banyak menyebutkan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang rendahnya atau tidak ada nilainya dunia di sisi Allah Azza wa Jalla. Beliau kembali mengatakan, "Idza badalahum hadzun minad dunya bi akhiratihim." Apabila telah nampak bagi mereka, yaitu para ahli dunia, telah nampak bagi mereka hadzun minad dunya, kebaikan-kebaikan dunia, bi akhiratihim, yang mereka tukar dengan kebaikan akhiratnya. Apabila menurut mereka ada kebaikan-kebaikan dunia yang bisa mereka raih, mereka dapatkan, meskipun itu mengorbankan kebaikan akhiratnya, taru ilaihi zawaqatin wa wahdanan. Maka kata Syekh, manusia bersegera untuk mengambil kebaikan dunia tersebut meskipun itu mengorbankan akhiratnya. Walam yu'athiru alaihi fadlan min Allah wala ridwana. Dan ketika mereka mengambil kebaikan-kebaikan dunia tersebut, mereka tidak memperdulikan, tidak memperhatikan karunia Allah dan keridhaannya, tidak mengutamakan karunia yang Allah janjikan berupa kehidupan akhirat dan kebaikan-kebaikannya dan keridhaan Allah dengan akhirat mereka. Yuridu aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Mereka menginginkan bagian dunia sedangkan Allah menginginkan kebaikan akhiratnya. Kemudian Syekh di sini menukilkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang kedudukan dunia, rendahnya nilai dunia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Yang pertama beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17, di mana Allah Tabaraka taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula." Bahkan tu'thiruna al-hayata ad-dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, kalian lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dan juga di dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21 Allah taala berfirman menjelaskan tentang jalan yang ditempuh oleh orang-orang kufar, orang-orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, di mana mereka bangga dengan kehidupan dunia mereka dan meninggalkan seruan para nabi dan rasul. Allah menjelaskan orang-orang kufar, wa farihu bil hayatid dunya, mereka orang-orang kufar merasa bangga dengan sebelumnya ya, kalla bal tuhibbunal ajilah, sekali-kali tidak, bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian lebih mencintai al-ajilah. Al-ajilah maksudnya dunia, sesuatu yang Allah segerakan. Wa tadharuna al-akhirah, dan
kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Kemudian juga di dalam surah Ar-Ra'd Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kufar yang mereka berbangga-bangga dengan dunia yang mereka dapatkan. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka merasa bangga dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu tidaklah melainkan hanya mata, kesenangan-kesenangan yang sebentar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi, mata'ud dunya qalil, kesenangan-kesenangan dunia itu sesuatu yang sedikit. Wal akhiratu khairu liman ittaqa, dan akhirat jauh lebih baik bagi siapa saja yang bertakwa. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu di dalam surah Ghafir ayat 39 Allah berfirman mengkisahkan tentang orang beriman dari keluarga Fir'aun. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah mata, kesenangan-kesenangan yang singkat, yang sebentar. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat dia adalah negeri yang abadi, yang kekal. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzallahu yakum. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak yang menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia di dalam Al-Qur'anul Karim agar orang-orang beriman tidak terfitnah dengan dunia mereka, dan agar orang-orang mukmin punya sikap yang jelas mensikapi dunia mereka, tidak sama dengan sikap orang-orang kufar yang tidak punya bimbingan, tidak punya nasihat petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Makanya kita sebagai seorang muslim itu punya konsep mensikapi dunia, tidak sama dengan orang-orang kufar ketika menyikapi dunia. Maka orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang mensikapi dunia sebagaimana orang-orang kufar mensikapi dunia, berarti dia telah kehilangan jati diri seorang muslim, jati diri seorang mukmin. Allah tegaskan tidak sama orang mukmin menyikapi dunia dan orang-orang kufar. Ya. Di dalam surat Al-A'la tadi yang kita bacakan, ya, Allah mengkritik orang-orang kufar dan yang mengikuti model-model kehidupan mereka, yang mana mereka lebih mengutamakan kebaikan-kebaikan dunia mereka dan mereka melalaikan kebaikan akhiratnya. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Saya nukilkan di sini penjelasan Syekh Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Berkata Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, bal tu'thirunal hayatad dunya ay tuqaddimunaha 'alal akhirah, mereka lebih mengedepankan dunia dari akhiratnya, menjadikan dunia sebagai prioritas utama kehidupan dengan meninggalkan akhirat. Makanya apabila seorang muslim, seorang mukmin ketika menyikapi dunia seperti ini, maka ini kebalik. Ini bukan sikap seorang muslim yang ketika menjadikan dunia prioritas utama dalam kehidupan. Tuqaddimunaha ayat dunya 'alal akhirah, mereka lebih mendahulukan dunia dari akhirat.
wa takhtaruna na'imaha al-munghis al-muqaddar az-za'il 'ala al-akhirah. Kata Syekh Sa'di, mereka lebih memilih kenikmatan-kenikmatan dunia yang itu keruh, kenikmatan yang tidak jernih, al-muqaddar yang kotor, ya, az-za'il yang akan hilang, 'ala al-akhirah, meninggalkan akhiratnya. Kemudian Allah kritik keyakinan seperti ini, ya. Pola pikir seperti ini, ya, pemahaman konsep hidup seperti ini dikritik oleh Allah. Artinya tidak layak bagi seorang muslim memiliki sikap seperti ini dalam hidupnya. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Walil akhirati khairun minad dunya fi kulli wasfin matlub. Akhirat ini memiliki kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik dari dunia dari segala sisi. Abqa liqauniha daru khuldin wa baqa wa safa. Akhirat lebih kekal karena akhirat adalah negeri kekekalan, negeri kelanggengan, keabadian, wa safa, yang penuh dengan kejernihan, tidak ada kekeruhan, kenikmatan-kenikmatan yang sempurna. Wa dunya daru fana. Adapun dunia itu negeri yang fana, negeri yang akan hilang, tidak abadi. Maka kata Syekh Sa'di, fal mu'min al-aqil, seorang mukmin yang berakal, artinya yang dia bisa menggunakan akalnya dengan benar. Akal yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk berpikir dengan benar, merenungi hakikat kehidupan ini. La yakhtarul arda'a 'alal ajwad. Tentu dia tidak akan memilih sesuatu yang rendah, yang tidak punya nilai, 'alal ajwad, dengan meninggalkan yang terbaik. Wala yabi'u ladzatan sa'ah bitarhatal abad. Kemudian dia tidak menjual kenikmatan-kenikmatan yang sebentar dengan meninggalkan kenikmatan yang seterusnya. Fa hubbud dunya wa itharuha 'ala al-akhirah ra'su kulli khatiyah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, kecintaan kepada dunia dan mengutamakannya daripada akhirat itu adalah ra'su kulli khatiyah, pokok semua kerusakan-kerusakan, kesalahan-kesalahan. Konsep hidup yang dibangun dengan mengedepankan dunia melalaikan akhirat, ini sumber kerusakan dalam kehidupan manusia. Semakna dengan Syekh Sa'di, Ibnu Katsir juga ketika menafsirkan ayat ini hampir sama bahasa beliau. Saya nukilkan ya perkataan Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat tuqaddimunaha 'ala amril akhirah. Mereka mendahulukan dunia daripada perkara akhirat, wa tubdunaha 'ala ma fihi naf'uhum wa salahum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Mereka lebih memilih ya, kenikmatan-kenikmatan yang itu menjadi kebaikan mereka dalam kehidupan mereka, yaitu kenikmatan dunia dengan melalaikan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, ay thawabullah fid daril akhirah khairu minad dunya. Maksudnya balasan yang Allah berikan nanti di hari akhirat, di negeri akhirat, itu jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia. Kemudian ayat yang kedua yaitu di dalam surah Al-Qiyamah, semakna dengan surat tadi, di mana Allah Ta'ala berfirman, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian lebih mencintai kehidupan dunia dan kalian melalaikan kehidupan akhirat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, hadza alladhi awjaba lakumul ghaflah wal i'rad an wa'dillahi wa tadhkiri annakum tuhibbunal ajilah. Perkara ini, kata Syekh Sa'di,
yang menjadikan kalian lalai dan berpaling dari peringatan-peringatan Allah, dari nasihat-nasihat dan peringatan Allah, yang menjadikan kalian melupakan peringatan dan nasihat Allah, yaitu ketika kalian lebih mencintai kehidupan dunia, wa tas'au fima yahsuluha, kalian berusaha untuk meraih dunia, wa fil ladzatiha wa syahwatiha, untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dan syahwatnya, wa tu'athirunaha 'alal akhirah, kemudian kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, fatadharunal 'amal laha, akhirnya kalian pun meninggalkan amal untuk meraih akhirat, tidak memikirkan kebaikan akhirat karena sibuk di dalam mengejar dunianya. Li'anna dunya na'imuha wa ladzatuha 'ajilah. Ya. Kenapa banyak manusia terfitnah dengan kenikmatan dunia? Karena dunia itu kenikmatannya ajilah, sesuatu yang segera, langsung terlihat, langsung dapat dirasakan. Wal insan mula'un bihubbil ajil, dan manusia itu tabiatnya itu menyukai sesuatu yang segera, ya. Tidak bersabar dengan sesuatu yang ditunda atau diakhirkan. Wal akhirah mutaakhir ma fiha minan na'imil muqim. Adapun akhirat, kenikmatan-kenikmatannya sengaja Allah tunda, Allah tidak segerakan, ya. Sehingga banyak manusia yang tidak sabar, ya. Dia lebih memilih kenikmatan-kenikmatan yang segera dapat dia rasakan. Falidzalik khafaltum anha wa taraktumuha, kata Syekh Sa'di, karena itulah kalian banyak melalaikan akhirat, meninggalkan akhirat, ka'annakum lam tukhlaqu laha, seolah-olah kalian tidak diciptakan oleh Allah untuk akhiratnya. Padahal kita hidup untuk akhirat kita. Kita hidup bukan untuk dunia, tetapi hidup kita untuk akhirat kita. Wa ka'anna hadhihi ad-dar hiya darul qarar. Orang-orang yang terfitnah dengan dunia seolah-olah dia menganggap negeri ini, yaitu negeri dunia, darul qarar, negeri yang penuh dengan keabadian, negeri yang tidak akan hilang, tidak akan habis. Allati tubdhiru fiha nafaisul a'mar, di mana kalian, ya, telah memberikan umur kalian yang berharga untuk masalah dunia. Kalau kita lihat dari orang-orang ahli dunia yang terfitnah dengan dunia mereka, mereka gunakan waktu-waktu berharga mereka, umur mereka yang sangat berharga, hanya sekedar mengejar dunia dan tanpa terpikirkan nasib akhirat, seolah-olah mereka tidak hidup lagi setelah dunia ini. Wa yas'a laha ana al-laili wan nahar, dia berusaha untuk meraih dunia sepanjang siang dan malam. Kalau dalam bahasa Arab al-laili wan nahar, ya, malam dan siang. Tapi kalau bahasa kita siang malam, kalau mengartikan fleksibel. Jadi mereka berusaha mengejar dunia siang malam. Wa bihadza inqalabat 'alaikumul haqiqah. Kata Syekh Sa'di, karena cara pandang seperti ini, inqalabat 'alaikumul haqiqah, hakikat sebenarnya menjadi terbalik bagi kalian. Apa hakikat sebenarnya? Hakikat sebenarnya bahwasanya dunia itu negeri yang sebentar, akhirat negeri yang kekal. Tapi sikap kita ketika menyikapi dunia, kemudian kita terfitnah dengan dunia, seolah-olah kita menganggap dunia itu negeri yang kekal, dan kita tidak pernah memikirkan akhirat. Wa hasala minal khusar ma hasal, sehingga dia mendapatkan kerugian-kerugian, ya, karena cara pandang yang terbalik tersebut. Falau athartumul akhirah 'ala dunya wa nadhartum lil awaqib nadral basir al aqil la anjahtum wa rabahtum rabhan la khasara ma fazurtum fafustum fawzan la shiqa'a yusbihuhu. Sekiranya kalian mengutamakan akhirat dari dunia, kalian memperhatikan awaqib,
akibat-akibat kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita. Allah sering banyak berikan pelajaran-pelajaran kita dalam kehidupan. Karena ayat-ayat Allah sebagaimana dijelaskan para ulama, ayat-ayat Allah itu ada yang kauniyah, ada ayat-ayat syar'iyah. Ayat itu artinya tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita itu ada ayatun kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan dalam kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan. Itu namanya ayat kauniyah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan-peringatan Allah, nasihat-nasihat Allah dalam kauniyahnya, dalam kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan kita dalam kejadian tersebut. Wa ayatun syar'iyah, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan dalam syariatnya, dalam kitabnya, dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang mana orang mukmin hendaknya senantiasa mampu membaca itu semua dengan baik. Ketika Allah tunjukkan dalam kehidupannya orang-orang ahli dunia yang sibuk mengejar dunia sampai akhir kesudahannya, ima dunia yang meninggalkan dia duluan atau dia yang meninggalkan dunia terlebih dahulu, itu namanya ayat kauniyah. Yang itu hendaknya menjadi pelajaran, menjadi nasihat bagi kita, atau ayat-ayat syariah di dalam Al-Quran seperti ini. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu di dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 26, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ar-Ra'd ya. Allah lah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki dan yang menyempitkan rizki. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka merasa bangga dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat melainkan kenikmatan yang sebentar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, wa farihu ay al-kuffar, yang Allah singgung di dalam ayat ini adalah orang-orang kufar. Maksudnya mereka orang-orang kufar, mereka merasa bangga bil hayati dunya, dengan kehidupan dunia mereka. Farahan aujaba lahum an yatma'innu biha, suatu kebanggaan yang menjadikan mereka merasa nyaman dengan dunia mereka. Wa yaghfaluna 'anil akhirah, dan menjadikan mereka lalai meninggalkan akhirat. Artinya tidak pernah memikirkan nasib akhiratnya. Ini kebanggaan yang tercela. Bangga dengan kehidupan dunia menjadikan dia lalai dari memikirkan nasib akhiratnya. Wa dzalika li nuqsani uqulihim. Kenapa sampai mereka terfitnah dengan dunia, berbangga-bangga dengan dunia, tidak pernah memikirkan akhirat? Kata Syekh Sa'di, hal itu karena akal mereka kurang. Karena kekurangan akal mereka. Walaupun mungkin mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang jenius di dalam urusan-urusan dunia, sejatinya mereka orang-orang yang akalnya kurang. Ada sesuatu yang kurang di dalam akal sehat mereka. Kenapa? Karena dia mementingkan sesuatu yang rendah, meninggalkan sesuatu yang mulia. Itu menunjukkan akal yang kurang. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, kata Allah, kecuali mata. Kalimat atau kata mata yang diartikan kesenangan, yang dimaksud dengan mata'un, kata Syekh Sa'di, ay syai'un haqirun yatamatta'u bihi qalilan wa yufariqu ahlahu wa ashabahu wa yaqibahum wailan tawilan. Ini makna dari mata. Yang dimaksud dengan mata'un itu adalah perkara yang rendah, hakir,
Ya, sesuatu yang rendah, yang sedikit, yang tidak punya nilai, syai'un hakir. Yatamatta'u bihi qalilan, yang digunakan untuk bersenang-senang sebentar. Allah sifati dunia dengan mata'un, karena dunia itu ada sesuatu yang tidak punya nilai, yang dijadikan oleh pemiliknya, oleh penghuninya untuk bersenang-senang. Qalilan, sebentar, kemudian yufariqu ahlahu wa ashabah. Kemudian dunia akan pergi meninggalkan pemiliknya, penghuninya, wa yaqibahum wailan tawilan, dan dunia akan meninggalkan penderitaan yang berkepanjangan. Ya. Kerugian, kesengsaraan yang berkepanjangan. Itu makna dari mata'un qalil. Kesenangan-kesenangan yang sebentar. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 77, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia itu sesuatu yang sedikit. Ya. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian nanti tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah masuk Isya ya? Ya, kita azan dulu, habis azan kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ayat yang berikut yang dibahas oleh beliau, yaitu di dalam surat Ghafir ayat 39, kalau di kitab di halaman 6. Allah berfirman, ya qaumi, ya, menukilkan ucapan ya
seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, jadi dari alu Fir'aun yang telah beriman, ya qaumi wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata'un. Sesungguhnya ya, kalimat innama di dalam bahasa Arab itu lil hasr, untuk memberikan batasan makna, tidak yang lain. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya mata, tidak ada yang lain. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat ini negeri yang penuh dengan kekekalan. Kita bacakan penjelasan dari seorang ulama dari negeri India, Sadiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, ya qaumi innama hadhihi dunya hadhil hayatud dunya mata'un yatamatta'u biha ayyaman thumma tanqati wa tazul. Bahwasanya ya, kita meraih kenikmatan, mendapatkan kenikmatan di dunia ayyaman, hanya dalam hitungan beberapa hari saja, thumma tanqati, kemudian akan terhenti, wa tazulu, dan akan hilang. Itulah kenikmatan dunia, dalam hitungan hari kemudian berhenti dan hilang. Li'anna tanwin litaqlil. Kata beliau, ketika di sini Allah mengatakan innama hadhil hayatud dunya mata'un, kalimat mata'un di dalam bahasa Arab di sini namanya isim nakirah. Isim nakirah yang diberi tanwin, tidak alif lam. Ya, mata'un ada tanwin di sini. Ini litaklil, menunjukkan sesuatu yang sedikit. Ya. Artinya kenikmatan, kesenangan yang sedikit. Fal ikhlad ilaiha aslu syarri wa manba'ul fitan wa ra'su kulli bala'in wa afatin. Kata Sadiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, al ikhlad ilaiha, keyakinan atau pandangan bahwasanya dunia itu sesuatu yang kekal. Ya. Sikap menyikapi dunia seolah-olah dunia itu sesuatu yang tidak akan hilang, seolah-olah dia akan terus tinggal di dunia. Itu namanya al-ikhlad fid dunya. Menganggap dunia itu sesuatu yang kekal, itu adalah aslu syar, pangkal dari kerusakan, dari keburukan, ya, dari berbagai macam kerusakan. Wa manba'ul fitan, dan sumber ya, munculnya berbagai macam fitnah di dunia ini. Ya. Wa ra'su kulli bala'in wa afat, dan itu termasuk ya pokok dari sumber berbagai macam bencana dan musibah. Ketika seorang muslim dia menganggap kehidupan dunia seolah-olah dia akan terus hidup di dunia, tidak meninggalkan dunia. Yang ini tercermin dari sikapnya. Walaupun mungkin lisan-lisannya tidak mengatakan saya akan tinggal selamanya di dunia, tidak. Kalau ditanya apakah Anda akan meninggal, iya saya akan meninggal. Tetapi sikap ketika menyikapi dunia atau lisanul hal, bahasa, sikapnya, perbuatannya seolah-olah dia mengatakan saya akan terus tinggal di dunia. Ya. Maka ya, cara pandang hidup seperti ini menjadikan sumber kerusakan seorang muslim. Rusak agamanya, rusak akhlaknya, rusak amalnya. Wa manba'ul fitan, kata saya Siddiq Hasan Khan, dan itu sumber fitnah. Dan benar apa yang beliau katakan. Betapa banyak fitnah terjadi di dunia ini, permusuhan, pertikaian, perkelahian, ya. Kemudian memutuskan hubungan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan itu karena mereka terfitnah dengan kehidupan dunia ini. Karena urusan dunia. Nah, wa ra'su kulli bala'in wa afat. Dan ini adalah pangkal berbagai macam bencana dan kerusakan yang terjadi. Wa innal akhirah hiya darul qarar, ay al istiqrar wa tsabat. Maksudnya negeri yang penuh dengan kekekalan
kekokohan yang tidak akan hilang. Falantiqala wala tahawula anha, tidak akan berpaling, orang tidak akan pergi meninggalkan akhirat, dia akan terus selamanya di situ. Likauniha daimah la tanqati mustamirrah la tazul, karena akhirat itu sesuatu yang daimah, sesuatu yang terus menerus tetap, la tanqati, tidak akan terputus kehidupan akhiratnya. Mustamirrah la tazul, kehidupannya akan berjalan terus menerus, tidak akan hilang, itu kehidupan akhirat. Wal baqi khairu minal fani, kehidupannya akan senantiasa abadi, bukan kehidupan yang fana yang sebentar. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang yang ahli hikmah, ya, law kanatid dunya dhahaban faniyan wal akhiratu khazaban baqiyan lakanatil akhirah khairan minad dunya. Ini ucapan hikmah ya, bukan hadis. Kata beliau, seorang ahli hikmah mengatakan, seandainya dunia itu ibarat emas yang akan hilang, ya, ini gambarannya. Kalau dunia itu diibaratkan seperti emas yang fani, yang akan musnah, akan hilang, wal akhirah khazafan baqiyan, dan akhirat itu tembikar. Tembikar itu perkakas-perkakas yang dibuat dari tanah, ya, dari tanah liat. Gambarannya kalau dunia itu emas tapi nanti akan hilang, dan akhirat itu ya perkakas-perkakas dari tanah yang akan tetap selamanya, maka tentu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, karena perkakas dari tanah meskipun itu terbuat dari tanah liat dan itu akan terus kita miliki, itu tentu lebih baik daripada emas yang akan hilang. Fa kaifa dunya wad dunya khazafan fanin wal akhirah zahaban baqin. Lalu bagaimana kalau kebalikan? Bagaimana kalau ternyata dunia itu adalah seperti barang-barang yang terbuat dari tanah liat dan akan hilang, sedangkan akhirat itu emas yang akan kekal abadi? Tentu orang-orang yang terfitnah dengan dunianya, dia lebih memilih dunia yang sebentar dan melalaikan kebaikan-kebaikan akhirat. Maka tidak salah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di, ini karena min nuqsanil aql, orang-orang yang kurang akalnya, ya, orang-orang tidak bisa menggunakan akalnya untuk memikirkan kebaikan-kebaikan dia. Ya. Akhwani wa akhwati fid din, a'azanallah yakum. Dan ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya, kalau kita ya mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Ini semua agar kita bisa mengambil pelajaran dan agar kita tidak terfitnah dengan kehidupan dunia kita. Kemudian setelah menukilkan beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim, kemudian beliau juga menukilkan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 4 atau 5 hadis yang beliau sebutkan. Yang pertama itu hadis dari Al-Mustawrid Ibnu Shaddad, dari sahabat Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dan juga kepada kita kaum muslimin tentang gambaran permisalan dunia dibandingkan akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti ketika salah seorang di antara kalian, ya, menyelupkan isba'ahu, jari telunjuknya, fil yam, di tengah lautan, ya, menyelupkan jarinya ke dalam lautan, falyanzur bima yarji', maka kata Nabi, coba perhatikan kira-kira apa yang kembali dari air yang menempel di jarinya. Artinya tidak ada, ya. Ini Nabi ingin memberikan pengajaran kepada sahabatnya. Itu seperti itu gambaran dunia dan akhirat.
Seperti orang yang mencelupkan jarinya ke tengah lautan, kemudian dia perhatikan sisa air yang ada di jari dibandingkan dengan air laut yang sebegitu banyak. Tentu kita mengatakan tidak ada nilainya. Tidak terlihat seberapa air yang menempel di jari kita dibandingkan air laut yang begitu besar jumlahnya. Di sini Nabi SAW ingin memberikan pengajaran-pengajaran tentang dunia. Ad-dunya hayyina 'inda Allah azza wa jalla wa dha'ilah. Ya, kita baca syarah hadisnya. Dikatakan di sini bahwasanya dunia itu hayyinah. Hayyinah artinya sesuatu yang rendah, yang ringan, yang tidak punya nilai di sisi Allah azza wa jalla. Wa dha'ilah, dan sesuatu yang rendah, yang hina, yang tidak punya nilai. Sesuatu yang ringan dan tidak bernilai di sisi Allah azza wa jalla. Wala ta'dilu 'inda Allah mithqala dzarrah wala tusawi syai'an. Dan dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, ya, tidak sebanding dengan seberat biji sawi dan tidak menyaingi sedikit pun. Artinya tidak punya nilai sedikit pun. Fahiya daru amalin wa ikhtibar. Dunia adalah negeri untuk beramal, wa ikhtibar, dan negeri untuk ujian, di mana Allah akan menguji kehidupan kita di dunia agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang baik amalannya. Walaysa umrul insan al-haqiqi, bahwasanya dunia ini bukanlah umur manusia sesungguhnya. Jadi dunia ini bukan umur kita yang hakiki, yang sesungguhnya, kehidupan kita yang sesungguhnya, bukan di sini. Karena ini adalah negeri untuk beramal, negeri Allah menguji kita semua, dan umur kita atau kehidupan kita yang sesungguhnya nanti di akhir, bukan di dunia. Fadzaka fil akhirah, karena sesungguhnya umur manusia atau kehidupan manusia itu nanti di akhiratnya, bukan di dunia. Wa fi hadzal hadits yuqsimun Nabi sallallahu alaihi wasallam billahi. Ya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah, ya, lil mubalaghah fi ta'qid wa ta'kid. Fi ta'qid wa ta'kid. Ya, Nabi bersumpah dengan nama Allah untuk menunjukkan penguatan, ya. Apa anna mathalan dunya bin nisbah lil akhirah wan nazar ilaiha mathalu ma yadau ahadun nas isba'u fil bahr. Bahwasanya permisalan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat itu seperti, ya, apabila ada orang yang mencelupkan jari telunjuknya ke tengah-tengah lautan, falyanzuril ladzi ta'allaqa fi yadihi min ma'i, maka coba dia perhatikan air yang menempel di jari telunjuknya tadi, ya. Fa innahu la ya'laqu bi isba'ihi katsiru syai'in minal ma', karena tidak banyak air yang nempel di tangannya, di jarinya tadi, ya. Wa ma'na al-hadis madunya bin nisbati ila al-akhirah fi qisari muddatiha wa fana'i ladzatiha wa dawamil akhirah wa dawamil ladzatiha wa na'imiha illa kanisbatil ma alladhi ya'laqu bil isba' ila baqil bahr. Dan makna dari hadis ini bahwasanya dunia dengan sifatnya yang sebentar, yang sementara, yang akan hilang kenikmatannya dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi, yang kenikmatannya akan terus menerus, tidak akan pernah hilang. Itu seperti, ya, air yang menempel di jari orang yang mencelupkan jarinya ke tengah lautan dibandingkan air laut yang begitu banyak. Artinya tidak punya nilai. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau yaitu hadis dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia itu nilainya di sisi Allah bisa menandingi atau sebanding dengan sayap seekor nyamuk, seandainya dunia itu nilainya sebanding dengan sayap ekor nyamuk, dan kita tahu sayap ekor nyamuk itu gak ada nilainya, gak ada berat. Nyamuk saja kalau ditimbang tidak ada beratnya, apalagi cuman sayap. Kata Nabi, seandainya dunia itu nilainya atau beratnya di sisi Allah itu seperti sayapnya nyamuk, masaqo kafiron minha syurbata ma'in, maka niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir minuman walaupun hanya seteguk air. Artinya ketika Allah berikan dunia kepada siapa saja dari makhluknya, yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, itu karena memang dunia nggak punya nilai di sisi Allah. Seandainya dunia punya nilai di sisi Allah, orang kafir tidak diberi kesempatan sedikit pun walaupun hanya seteguk air. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dunya wa ma fiha mabghurah. Ad-dunya hayyina 'inda Allah azza wa jalla wa dhailah. Dunia itu sesuatu yang rendah, yang ringan dan akan hilang di sisi Allah azza wa jalla, sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah azza wa jalla. Wala ta'dilu 'inda Allah mithqala dzarrah wa la tusawi syai'an. Yang mana tadi? Ya, kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, ini masih sama maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu sesuatu yang terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikrullah, mengingat Allah, wa mawalah, dan perkara-perkara yang mengikutinya, yang mendekatinya, wa aliman, dan orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang mempelajari ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya secara asal dunia, ketika dia menjadikan seorang hamba lalai dari mengingat Allah, lalai dari kehidupan akhiratnya, maka dunia tidak ada kebaikan di sisi. Dunia akan menjadi punya nilai dan akan menjadi sebab kebaikan manakala dia menjadikan pemiliknya sebagai wasilah untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Kemudian setelah membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang hakikat kehidupan dunia, muallif kemudian mengatakan, wa min alamati sa'adatil abdi fid dunya wal akhirah an yu'athira muradallah wa yas'a li ta'atihi wa ridhah. Kata beliau, termasuk di antara alamat atau tanda kebahagiaan seorang hamba, tanda seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Apa tandanya? Kata beliau, an yu'athira muradallah, yaitu ketika seorang hamba dia sudah mengedepankan atau mengutamakan apa yang menjadi keinginan Allah, mengutamakan apa yang diinginkan oleh Allah, wa yas'a li ta'atihi wa ridhah, dan dia berusaha untuk taat kepada Allah dan mencari ridha Allah azza wajalla. Ini sumber alamat kebahagiaan hamba. Seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya kalau dia Allah lebih dia utamakan dari dunianya, ya.
Dia berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk meraih ridha Allah. Fa idza athara al-'abdu al-akhirah 'ala dunya wa kana min ahli al-akhirah yatlubuha talaban hasitha wa yubdhilu fiha nafa'isa anfusihi wa zahrata hayatihi. Apabila seorang hamba dia sudah lebih mementingkan akhiratnya dari dunianya, dia mengutamakan kebaikan akhirat daripada kebaikan dunianya, dengan makna yang sudah banyak kita sampaikan, bukan berarti dia meninggalkan dunia sama sekali, tidak mengambil dunia, tidak. Bukan berarti dia sama sekali berlepas diri di dunia, karena itu bukan makna zuhud yang benar. Tetapi dia jadikan bagaimana dunia tidak melalaikan dia dari akhirat, dan dia tetap jadikan akhirat prioritas yang utama. Justru dia ambil dunia sebagai wasilah untuk kebaikan akhirat. Ketika seorang hamba sudah mengutamakan akhirat dari dunianya, maka dia akan menjadi ahli akhirah, menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhiratnya, yatlubuha talaban hasisan. Dia akan berusaha mencari kebaikan-kebaikan akhirat dengan penuh semangat. Wa yubdhilu fiha nafa'is anfusi. Dia akan mengerahkan kemampuan dia yang paling berharga. Apa yang dia miliki yang paling berharga dia gunakan untuk kebaikan akhiratnya. Wa zahrata hayati. Kehidupan yang paling baik yang dia miliki dia gunakan untuk kebaikan akhiratnya. Kulla yaumin yuziduhu qurban. Setiap hari dia akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih kebaikan-kebaikan akhirat yang Allah janjikan. Wa kullama isdada qurban isdada hubban. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin cinta dia kepada akhirat. Semakin dia cinta dengan kehidupan akhiratnya. Wa kullama isdada hubban isdada zuhdan. Semakin dia cinta dengan akhirat, dia semakin mudah untuk zuhud dengan dunia. Karena tidak mungkin akan berkumpul orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia dan zuhud dengan dunia, ini tidak akan berkumpul. Tidak akan berkumpul dua perkara ini. Hubbud dunia, kecintaan dunia, dan zuhud dari dunia. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan akhirat, dia akan mudah untuk zuhud dengan kehidupan dunia. Sebagaimana kita lihat di dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka orang-orang yang hari-hari Allah tanamkan akhirat di dalam diri mereka. Langsung diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat kehidupan ini, tentang rendahnya dunia, tentang berharganya akhir. Hari-hari mereka dididik oleh Rasulullah. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat, mereka orang-orang yang sangat cinta dengan akhirat mereka. Orang-orang yang sangat cinta dengan akhirat mereka. Dan orang-orang yang tidak terfitnah dengan dunia mereka. Meskipun dunia mereka miliki. Karena sahabat itu sebagaimana kita macam-macam. Sahabat ada yang Allah berikan kelapangan dunia pada mereka. Ada yang Allah batasi dunia dari mereka sesuai dengan hikmah Allah. Sebagaimana ayat tadi kita bacakan, Allah melapangkan rezeki siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki juga siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Dan sahabat juga demikian. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya kedudukan tinggi, ada yang hanya rakyat biasa. Itu para sahabat Nabi. Tetapi mereka semua tidak terfitnah dengan dunia mereka. Seperti Abdurrahman bin Auf, kekayaannya yang luar biasa. Utsman bin Affan. Bahkan sampai sekarang asar dari kekayaan Utsman masih terlihat sampai hari ini. Sampai hari ini wakafnya Utsman bin Affan itu masih terlihat. Kebun kurma sampai sekarang masih ada. Itu menunjukkan sebagian para sahabat mereka memiliki dunia. Tetapi dunia tidak menjadikan mereka melalaikan akhirat. Dan inilah yang diminta dari seorang muslim. Jadi bukan berarti zuhud itu kita sama sekali berputus dari dunia, terputus sama sekali dari dunia, tidak mengambil dunia, bukan.
Bukan itu makna zuhud. Tapi bagaimana memutuskan hati dari ketergantungan kepada dunia, itulah zuhud. Bukan memutuskan dunia sama sekali. Boleh kita mengambil dunia, meraih dunia, tapi dunia tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Dunia kita miliki di dalam tangan kita, tapi dunia tidak diizinkan masuk ke dalam hati. Ketika dunia ada di tangan tidak masuk ke dalam hati, maka seorang muslim juga akan mudah mengeluarkannya, karena tidak sampai masuk ke dalam hati. Tetapi ketika dunia sudah masuk ke dalam hati, akan berat keluar dari, dan akan terasa menyakitkan ketika berpisah dengannya. Dan ini sikap yang banyak dikritik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajaran-pengajaran seperti ini, apalagi di zaman-zaman seperti ini, ya, di zaman-zaman fitnah seperti ini sangat kita butuhkan. Nasihat-nasihat seperti ini agar kita tidak terfitnah dalam kehidupan kita, agar kita bisa bersikap dengan benar dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, ketika seorang hamba sudah bisa mengutamakan kehidupan akhiratnya, dia lebih mencintai akhiratnya daripada dunianya. Setiap hari dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa daimul fikri fil akhirah. Dia terus-menerus memikirkan tentang nasibnya di akhirat nanti. Bagaimana nanti nasib dia di akhirat. Masyghulun bima yuqarribuhu wa yu'adzibuhu wa yuhadzibuhu. Dia akan sibuk untuk memikirkan perkara-perkara yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, akan mendekatkan dia kepada kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Fa idza ra'ahu Allahu 'azza wa jalla mu'assiran li muradi muhibban lima yuhibbu wa yardah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah melihat seorang hamba, seorang mukmin, dia lebih mementingkan apa yang Allah ridhai, apa yang Allah inginkan, mencintai apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, wa mubghidan lima yubghiduhu wa ya'bah. Dia pun membenci apa yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Atafa alaihi rabbuhu wa rabbahu afdala mimma yurabbil walid asy-syafiq waladahul wahid. Kata beliau, ketika seorang hamba seperti ini keadaannya, maka Allah akan menolong dia, Allah akan menjaga dia, Allah akan memelihara dia dengan pemeliharaan yang jauh lebih baik daripada pemeliharaan, penjagaan yang dilakukan oleh seorang ayah yang sangat penyayang kepada anak satu-satunya yang dimiliki. Kita lihat bagaimana seorang yang sangat penyayang, yang memiliki satu-satunya anak yang dia miliki, dia akan sangat baik berhati-hati di dalam menjaga anak kesayangan. Maka penjagaan dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya, wali-walinya, yang lebih mementingkan apa yang Allah cintai daripada dunianya, maka penjagaan Allah lebih dari itu semua. Kama qala ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah pada keadaan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf alaihissalam yang ini banyak mengambil banyak pelajaran-pelajaran bisa kita ambil, dan mudah-mudahan pada kesempatan terakhir malam hari ini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Yusuf alaihissalam, di mana Yusuf alaihissalam Allah sifati wa kadzalika, dan demikianlah, linasrifa anhu su', ya, kami berkehendak untuk menghilangkan atau memalingkan keburukan darinya, dari Yusuf, wal fahsa, dan kekejian. Innahu min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk di antara hamba-hamba kami al-mukhlasin, yang dipilih, hamba-hamba kami yang pilihan. Ini potongan dari surat Yusuf ayat ke-24. Kita baca lengkapnya di dalam surat Yusuf.
Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-23 sampai 24 Allah Ta'ala berfirman wa rawadathu allati hiya huwa fi baitiha an nafsi, dan seorang wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, wanita pembesar Mesir ketika itu, di mana Yusuf dipelihara, dijadikan anak angkat oleh Al-Aziz pembesar Mesir ketika itu, rawadathu, telah berusaha untuk mengganggu Yusuf, menggoda Yusuf untuk dirinya, wa ghallaqatil abwab, kemudian wanita tadi ghallaqatil abwab, menutup pintu, wa qalat hai talak, dan dia mengatakan hai talak, kemarilah engkau wahai Yusuf, ya, maksudnya mengajak untuk berzina dengan Yusuf. Qala ma'adzallah, kemudian Yusuf pun mengatakan ma'adzallah, ya, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwa, sesungguhnya Tuanku dia telah memberikan, ya, pemeliharaan yang paling baik. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang yang berzalim tidak akan mendapatkan kemenangan. Walaqad hammat bihi, dan sungguh hammat bihi, wanita tadi telah memiliki keinginan yang buruk kepada Yusuf. Wa hamma biha, demikian juga Yusuf ada keinginan kepada wanita tersebut. Laula an ra'a burhan rabbih, sekiranya dia tidak melihat burhan atau petunjuk dari Tuhannya. Kemudian Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, demikianlah kami berusaha menghilangkan asu, keburukan dan kekejian, memalingkan perbuatan zina dari Yusuf, ya. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia Yusuf termasuk di antara hamba-hamba kami yang pilihan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, qauluhu kadzalika linasrif anhu su' wal fahsya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah agar kami palingkan darinya, dari Yusuf, keburukan dan perbuatan keji. Ai kama arainahu burhanan sarafu amma kana fi, sebagaimana kami perlihatkan kepada Yusuf burhanan, bukti-bukti dari Allah, sarafahu amma kana fi, yang itu menjadikan dia berpaling dari keadaan yang dia ada pada keadaan tersebut. Artinya dia melihat kebesaran Allah, melihat penjagaan Allah, sehingga dia Allah selamatkan dari perbuatan zina. Kadzalika naqihi as-su' wal fahsya fi jami' umuri, demikianlah kami jaga dia dari keburukan-keburukan, dari kekejian atau perbuatan zina, ya, perbuatan yang keji, fi jami' umuri, di dalam semua, ya, perkara-perkara. Ikhwani wa akhwati a'azakum, kalau kita lihat di dalam sirah perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bahwasanya Yusuf alaihissalam Allah berikan kepadanya ujian-ujian di dalam kehidupan, ujian-ujian di dalam kehidupannya, ujian yang besar. Ketika, ya, muncul atau ada rasa iri dari para saudara-saudaranya Yusuf, ya, karena dekatnya Yusuf dengan orang tuanya, dengan ayahnya, kemudian dia merasa iri, akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Yusuf dijadikan budak yang diperjualbelikan, ya. Kemudian akhirnya Yusuf dipelihara oleh, ya, seorang pembesar di negeri Mesir, Al-Aziz, dan Yusuf pun mendapatkan ujian ketika diajak berzina dengan tuannya, ya, majikannya, dan semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf alaihissalam mendapatkan pertolongan Allah dari fitnah-fitnah itu semua. Akhirnya Allah berikan kepadanya kekuasaan, Allah berikan kepadanya kemenangan, dan akhirnya saudaranya pun tersadar dengan apa yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azakum,
Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih di dalam muqaddimah kitab ini menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia. Sebelum nanti beliau masuk pada pembahasan utama dari kitab ini, mudah-mudahan ya muqaddimah yang beliau sampaikan ini menjadi pengantar kita agar kita semakin memahami tentang pentingnya yang mempelajari ya perkara-perkara yang menolong kita untuk bisa zuhud dan agar kita terselamatkan dari fitnah-fitnah di dalam kehidupan ini. Ini saya yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.